Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan perkenalkan nama saya Ailsa Rifdatul Faradiana dari mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya. Di sini saat ini saya sedang melakukan wawancara singkat terkait pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat di lingkungan sekitar. Dan jawaban yang diberikan akan saya gunakan untuk keperluan tugas atau penelitian. Di sini saya berwawancara dengan Bapak Heri Nur Cahyono. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktunya sebentar untuk saya mengambil keperluan tugas ini? Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk ini langsung saja nih. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah di lingkungan ini ada aturan atau norma yang harus dipatuhi oleh warga, Pak? Yang jelas di setiap desa itu ada. Apakah perlu dijelaskan secara detail? Apa seperti apa? Kurang lebih singkatnya saja, Pak. Singkatnya saja. Aturan-aturan yang perlu ditaati itu ada yang peraturan tidak tertulis. Misalkan yang pertama, satu, itu wajib menjaga keamanan lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang mengganggu lingkungan di atas jam 9 malam. Terus eh, untuk yang lainnya, saya pikir ya seperti kendaraan-kendaraan bermotor yang brong dan lain-lain itu kalau bisa di atas jam 9 itu menjadi ketentuan untuk tidak lewat di tengah kampung karena mengganggu warga sekitar. Baik, kalau seperti itu, misalkan bagaimana cara masyarakat itu menegur atau mengingatkan jika ada pelanggaran yang terjadi, Pak, di dusun ini? Yang pasti yang pertama mungkin masyarakatnya sendiri itu akan memberi teguran secara baik-baik. Jika teguran dari masyarakat sendiri itu tidak ditindaklanjuti, maka yang melakukan teguran adalah ketua RT atau RW. Dan jika ketua RT dan RW tidak dihiraukan, maka nanti saya selaku kepala dusun yang akan memberikan teguran langsung kepada pelaku. Kalau begitu, siapa yang paling berperan menjaga ketertiban di lingkungan sini, Pak? Kalau dibilang yang paling berperan adalah kita semua masyarakat, karena tanpa adanya masyarakat, kita tidak bisa menjaga ketertiban lingkungan. Yang jelas semua masyarakat didukung oleh pihak-pihak terkait, RT, RW, Linmas, dan juga kepala dusun yang ada di wilayah itu sendiri. Jadi apakah warga di sini itu juga ikut mengawasi kegiatan yang dapat mengganggu lingkungan, Pak? Yang intinya semua masyarakat ikut mengawasi kegiatan-kegiatan yang mengganggu lingkungan sekitar. Contoh misalkan di sini adalah area-area yang dekat hutan. Di sini juga kadang ada yang namanya mencari burung dan lain-lain di tengah malam, itu warga sudah ada aturan juga di atas jam 9 malam maka tidak boleh berkeliaran di area pemukiman. Untuk bentuk pengawasan apa yang paling sering dilakukan oleh masyarakat, Pak? Kalau pengawasan yang sering dilakukan ya hanya kan banyak masyarakat yang masih di luaran, yang juga ada yang di pos-pos ronda itu nanti yang akan memberikan teguran. Untuk menurut Bapak, apakah pengawasan masyarakat di lingkungan ini sudah berjalan dengan baik? Kalau menurut saya sudah berjalan dengan sangat baik, karena setiap ada kegiatan-kegiatan yang mengganggu, itu akan langsung ditangani dan jika tidak mampu pasti akan lapor ke saya. Oke, kalau begitu untuk yang terakhir nih Pak, apa saran Bapak agar ketertiban dan pengawasan masyarakat ini bisa lebih baik? Yang intinya ketertiban dan pengawasan itu bisa terlaksana dengan baik jika setiap masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk saling menjaga ketertiban dan keamanan. Itu adalah salah satu kunci yang paling bagus. Jika masyarakatnya sudah tidak mau, jangan mengharap dari RT RW itu bisa berjalan lancar tanpanya ada koordinasi dengan semua masyarakat.
Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak untuk waktu, perhatian, dan juga jawaban yang telah Bapak berikan. Informasi ini sangat membantu untuk keperluan tugas atau penelitian saya. Semoga Bapak selalu sehat dan juga aktivitasnya lancar. Mungkin sekian wawancara yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.